Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pembelajaran tentang bahasa pemrograman Java. Materi kali ini akan membahas tipe data dan variabel. Video ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama akan membahas topik bahasan mengenai pengenalan Java dan identifier variabel. Video kedua akan membahas tentang tipe data dan konversi data. Untuk kalian yang baru pertama ingin belajar Java, kita akan mengenal dulu. Java itu apa? Nah, Java adalah bahasa pemrograman yang dibangun pada tahun 1991 oleh Sun Microsystem. Nah, di sini ada 3 orang dalam The Green Team, James Gosling, Patrick Naughton, Mike Sheridan. Nah, ketiganya ini adalah pelopor dari pembuat Java. Kemudian, Java itu sebenarnya diawali dinamakan oak, karena di depan tempat kerja mereka itu ada pohon oak yang besar. Namun pada tahun 95, ternyata ada perusahaan yang sudah menggunakan nama oak, sehingga James Gosling itu mengusulkan namanya diubah menjadi Java. Nah, Java ini sendiri terinspirasi dari hobi James Gosling untuk minum kopi. Nah, ini bentuknya kan seperti cangkir. Nah, dia sangat senang kopi yang berasal dari Java, sehingga logonya adalah kopi, cangkir kopi yang dituliskan Java. Namun, kemudian di perkembangannya tahun 2010, Sun itu diakuisisi oleh Oracle, sehingga sampai sekarang Java itu berada di bawah Oracle. Nah, kenapa kita perlu mempelajari Java sebenarnya? Karena Java sampai saat ini itu sangat kompatibel. Java dapat berjalan di sistem operasi yang beragam seperti Novell, Solaris, Mac, dan Windows. Kenapa? Karena Java itu punya kelebihan. Namanya write once, run everywhere atau WORE. Jadi sekali kita menuliskan di satu sistem operasi, kita bisa mengeksekusi program tersebut di sistem operasi lainnya. Jadi bisa berjalan dimanapun selama kita memindahkan atau sistem tersebut memiliki Java Running Environment atau JRE. Nah, kenapa Java ini bisa dipindahkan dari sistem operasi satu dengan lainnya? Karena ketika kita mengeksekusi dokumen .java itu ada juga mengenerate .javac. .javac itu isinya adalah Java compiler. Nah, kalau dibuka isinya berupa bytecode. Nah, jadi ketika kita pindah ke sistem operasi lainnya, bytecode ini juga dibawa di dalam file tersebut, sehingga bisa dieksekusi, diinterpretasi di mesin sistem operasi yang berbeda juga. Nah, kenapa kita mempelajari Java? Ternyata aplikasi Java itu sampai saat ini banyak digunakan di program-program yang kalian gunakan software ya. Contohnya ada Spotify, Twitter, Netflix, Google, Wikipedia, Opera Mini, sampai NASA. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang up to date sekarang yang masih menggunakan Java, sehingga worth it banget ya kita mempelajari Java. Kenapa masih digunakan sampai saat ini? Nah, ini ada beberapa kelebihan Java. Yang pertama adalah portable. Portable itu mudah dipindahkan dan diedit, ya. Lalu multi-platform yang tadi bisa berjalan di beragam sistem operasi yang berbeda. Kemudian sederhana dan mudah dipelajari. Nanti kita akan mempelajari bersama bahwa sintaks dan semantik dari Java ini mudah untuk dipahami dan dikembangkan. Begitu juga library. Library itu adalah pustaka-pustaka kode yang dipersiapkan ketika kalian membangun aplikasi. Itu lengkap ya. Kemudian yang keempat, berorientasi objek. Nah, di Java ini yang berbeda dengan C++, kalau C++ itu terstruktur. Nah, kalau di Java berorientasi objek, maknanya adalah setiap
kelas itu merepresentasikan objek yang ada di dunia nyata. Misalnya mobil, nah itu adalah sebuah objek. Mobil punya karakteristik apa? Itu kan menjadi atribut. Nah, itu bisa direpresentasikan ke dalam program. Nah, di program itu kan tidak tahu ya apa yang ada di depannya. Kita yang menggambarkan sebuah objek ke dalam program yang akan dibuat, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang kita berikan. Nah, ini memiliki pustaka yang lengkap, sehingga ketika pindah ke sistem operasi lain, lalu kita ingin membuat modifikasi tambahan dari pustaka itu, dia lengkap dan dinamis. Nah, sampai saat ini library-nya itu selalu up to date. Dia menyediakan juga library untuk mobile, untuk website. Topik yang berikutnya adalah identifier dan variabel. Nah, di sini kita mulai mempelajari apa sih identifier Java. Identifier adalah nama yang diberikan pada variabel, metode, kelas, paket, dan interface. Identifier ini seperti nama orang gitu ya. Kita kan selalu memberikan nama. Nah, setiap penamaan itu ada tata caranya. Kenapa diatur? Karena nanti ke depannya kalian akan bikin program itu bukan hanya satu kelas, tapi bisa puluhan sampai ratusan kelas atau variabel banyak seperti ini. Yang pertama adalah case sensitive. Jadi kalau kalian buat nama suatu variabel atau kelas yang huruf depannya itu kapital dan berikutnya kecil, nah selanjutnya akan ditulis seperti itu. Nah, gunanya ini adalah menseragamkan. Karena untuk memperkecil kesalahan ketika penamaan. Nanti kalian lupa tuh kan, tadi nama variabelnya apa? Dibalik lagi dilihat. Tapi kalau kalian sudah punya keseragaman, pasti akan memanggil nama variabel yang sama bentuknya. Yang kedua, identifier yang diberikan oleh programmer tidak boleh sama dengan keyword yang ada di Java. Kalau sama, dia akan memanggil fungsi dari keyword tersebut. Jadi, identifiernya tidak bisa dijalankan gitu ya. Lalu dapat dimulai dengan huruf atau underscore atau tanda dolar. Namun sebaiknya dihindari karena bisa membingungkan Java dalam memproses. Tidak boleh menggunakan simbol operator seperti positif, negatif, dan tanda bintang. Oke, nah selanjutnya variabel di Java ini digunakan untuk input, output, atau menyimpan hasil proses pada program. Deklarasi variabel ini sama, tadi case sensitif. Nah, apabila lebih dari satu kata, maka abjad itu sebaiknya dituliskan huruf kecil, kecuali awalannya huruf kapital ya. Lalu setiap variabel ini diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, ini jangan lupa, bisa jadi error. Nah, nama itu sebaiknya diseragamkan supaya memudahkan nanti. Ini contoh deklarasinya adalah tipe data, nama variabel, dan ini langsung diberikan tugas ya, diberikan nilai. Lalu tipe data, nah di sini bisa menyebutkan lebih dari satu variabel untuk tipe data yang sama, atau hanya satu variabel saja. Ini contohnya di bawah ya. Integer, nama lengkap, string. Nah, selanjutnya adalah konstanta di Java. Apa sih konstanta? Konstanta itu adalah data yang tidak berubah selama proses perjalanan. Biasanya ini dituliskan dalam huruf kapital semua. Contohnya adalah konstanta Pi, di mana Pi itu sama dengan 3,14 ya. Nah, deklarasinya di sini menggunakan static final. Kenapa dia gunakan final? Karena tipe variabel ini, nama konstanta ini, itu selanjutnya tidak bisa diubah. Nah, untuk konstanta atau variabel yang selanjutnya tidak bisa diubah, bisa ditambahkan keyword final yang nilainya statis ya, jadi static final. Oke, nah di Java juga menyediakan komentar. Komentar adalah baris keterangan yang biasanya dibuat oleh si programmer untuk memudahkan pembacaan program.
Karena program yang dibuat itu bukan hanya satu nanti ya, banyak. Nah, biasanya programmer itu perlu menambahkan komentar untuk menyebutkan ini versi keberapa, ini sudah revisi keberapa, ya. Lalu kapan tanggal direvisi biasanya, lalu isi program ini tentang apa. Lalu tata cara penamaan, untuk satu baris aja tuh diberi tanda garis miring 2 ya. Lalu komentar yang lebih dari 2 baris itu menggunakan garis miring dan asteris ya. Oke, kita contohkan dulu. Nah, di sini saya sudah punya halaman. Halaman ini kita beri nama tipe data, ya. Nah, kalau saya ubah di sini namanya jadi latihan Java, di sini akan muncul error nih ya. Coba dilihat. Nih, nama itu harus sama dengan nama file. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Nama public class, kelas kita harus sama dengan nama file. Termasuk case sensitifnya tadi. Kalau kita ubah, ini kan sama tipe data, tapi nggak case sensitif, beda tulisannya dengan yang di atas, maka dia tetap error. Itu gunanya kita menyamakan persepsi, menseragamkan penulisan nama variabel apapun yang ada di Java. Karena akan menyebabkan kesalahan identifikasi. Nah, ini hilang errornya ya. Lalu di sini saya menulis kelas ini sifatnya adalah public. Public di depan ya. Public itu umum ya bahasa Indonesianya. Jadi ini bisa dieksekusi oleh kelas manapun, boleh mengakses kelas ini. Itu gunanya public. Nah, kalau saya ubah jadi private, ini akan ada tanda. Nah, berarti ini hanya diakses oleh kelas itu sendiri, tidak bisa yang lain. Ini akan error. Jadi, memang kita tuliskan untuk kelas utama itu adalah public. Jangan lupa public ya. Nah, selanjutnya kita menuliskan public static void main string args. Nah, ini harus selalu ditulis, wajib ya, untuk deklarasi setiap kelas. Nah, kedua ini harus dibuka dan ditutup oleh kurung kurawal. Nih. Jadi kalau kalian membuka, jangan lupa untuk menutup. Pastikan jumlahnya sama. Ini kalian buka 2. 1, 2. Di sini juga ada 1, tutupnya 2. Nah, kalau hilang 1, dia akan error. Nah, pastikan untuk menutup kembali apa yang kalian buka ya. Lalu di sini, kalau kalian mau menuliskan perintah untuk menampilkan, kita menggunakan sistem out print. Nah, ini ada pilihannya ya, kalau saya pakai Eclipse. Ini ada pilihannya, kalau kalian mau diklik juga boleh. Di sini sama aja, nanti akan muncul. Nah, untuk ini, print ln itu mencetak, menampilkan di layar. Nah, untuk menampilkan, kita pakai tanda petik 2. Misalnya, saya mau tulis, halo mahasiswa Unip. Nah, di sini untuk setiap variabel itu kita gunakan penutupnya adalah titik koma. Kalau kita lupa penutup, dia akan error. Nah, jadi pastikan tutup kembali apa yang kalian buka. Nah, sekarang kita running. Apakah hasilnya? Ini, halo mahasiswa Unip. Nah, di sini pentingnya kalian belajar pemrograman adalah kalian memindahkan logika yang ada di pikiran itu ke dalam komputer, supaya komputer ini bisa menjalankan apa yang ada di pikiran kalian. Nah, karena komputer ini tidak bisa berpikir, kita harus membuat semuanya sedetail mungkin, supaya logikanya itu bisa berjalan di sini. Oke? Nah, ini struktur data program Java. Yang pertama, tadi public class. Nah, ini deklarasi kelas dibuka dengan kurung berawal. Lalu public static void main. Nah, ini main method. Setiap
kelas utama itu harus punya main method. Kalau kalian tidak menuliskan public static void main, program akan bingung. Dia akan mencari metode mana yang mau dijalanin ya. Tapi nggak ada yang ditugaskan jadi yang utama. Ini harus ditulis. Lalu in variable a ini untuk deklarasi, ini untuk penugasan. Ya, lalu ada inisialisasi. Dan sistem out println ini untuk output mencetak. Nah, pastikan untuk menutup kembali ya. Nah, oke semuanya. Sekian dulu pembahasan tentang pengenalan identifier dan variabel di Java. Untuk video selanjutnya, kita bahas mengenai tipe dan konversi data pada Java. Terima kasih sudah menonton. Ingat selalu bahwa proses adalah inti dari hasil yang akan kita dapatkan. Tetap semangat belajar dan berproses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.